Pada saat ini kita akan belajar mengenai matriks dan operasi matriks. Bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan pada beberapa saat yang lalu di dalam pertemuan kita di kelas. Tapi saya ingin menjelaskan untuk mengantar kepada materi berikutnya. Mengapa? Karena pengetahuan mengenai matriks dan operasi matriks sangat diperlukan di sini. Jadi jika kalian belum terlalu paham, harap untuk mendengarkan video ini dengan seksama. Matriks, apa itu matriks? Jadi matriks di sini adalah jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan. Bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entry dari matriks. Nah, kemudian nantinya akan ada susunan baris dan kolom. Nah, ini ada contoh-contohnya. Contoh daripada matriks. Nah, kemudian ukuran matriks, hal ini sangat penting. Ukuran matriks itu misalnya ukuran 3x2. 3 di sini menunjukkan banyaknya baris, sedangkan 2 menunjukkan banyaknya kolom. Jadi untuk kasus yang ini, barisnya ada berapa? Ada 3. Kemudian kolomnya ada berapa? 2, berarti dia berukuran 3x2. Yang ini ada 1 baris, kemudian dia ada 4 kolom. Berarti 1x4. Yang ini 3 baris 3 kolom, 3x3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini bagaimana kita melakukan operasi pada matriks? Jenis operasi pertama di dalam matriks adalah penjumlahan. Ini yang paling sederhana, penjumlahan matriks. Nah, 2 buah matriks atau lebih itu dapat dijumlahkan apabila dia mempunyai ukuran yang sama. Jika dia berbeda, maka kita tidak bisa untuk menjumlahkannya atau mengurangkannya. Jadi harus sama, tidak boleh beda. Contohnya ini 3x4. Mengapa 3x4? Karena ada 3 baris 4 kolom. Ini juga 3x4. Ada 3 baris sama 4 kolom. Yang ini 2 baris 2 kolom. Nah, yang bisa dijumlahkan kemudian juga dikurangkan di sini adalah A dan B. Sedangkan yang C itu tidak bisa ditambahkan ataupun dikurangkan dengan matriks A maupun dengan matriks B. Jenis operasi berikutnya. Jadi yang tadi adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan itu sama ya untuk syarat-syaratnya. Nah, sekarang perkalian dengan skalar. Di sini ada definisi, harap diperhatikan. Jika A adalah matriks sebarang dan C adalah skalar sebarang, maka hasil kalinya CA adalah matriks yang diperoleh dari perkalian setiap entry pada matriks A dengan bilangan C. Matriks CA disebut sebagai kelipatan skalar atau skalar multiple dari A. Nah, notasinya seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan operasi? 2A, berarti 2 dikalikan dengan setiap entry di A. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. Nah, ini hasilnya. Saya rasa kalian sudah paham ya untuk bagian ini. Nah, selanjutnya. Perhatikan ya, karena ini akan kita pakai. Jika A1, A2, sampai AN adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sama, perhatikan, yang sama, tidak boleh berbeda. Dan C1, C2 sampai Cn adalah skalar.
Maka pernyataan berbentuk seperti ini, C1A1 tambah C2A2 dan seterusnya, CNAN itu disebut kombinasi linier. Dari A1, A2 sampai AN dengan koefisien C1, C2 sampai Cn. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang seringkali kita gagal paham. Seringkali kita salah di dalam melakukan operasi ini. Nah, apa dia? Kali ini kita akan mengalihkan satu matriks dengan matriks yang lain. Nah, di sini ada syarat. Syarat suatu matriks itu dapat saling dikalikan. Jika ada matriks A dan B, kita mau kalikan A kali B. Nah, syaratnya ini adalah jadi suatu matriks bisa dikalikan apabila dia berukuran M kali R untuk matriks A dan R kali N untuk matriks B. Nah, kalau kalian perhatikan apa yang sama di sini? Ya, kalau kalian perhatikan, yang seharusnya sama adalah pada matriks pertama, R alias kolomnya harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua, R. Bagaimana jika berbeda? Berarti kedua matriks tersebut tidak bisa kita saling kalikan. Coba perhatikan matriks berikut. Matriks A berukuran berapa di sini? Ada 2 baris, kemudian 3 kolom. 2 kali 3. Kemudian di sini ada 3 baris dan 4 kolom. Jadi di sini 2 baris 3 kolom dan di sini 3 baris 4 kolom. Jumlah baris, jumlah kolom dan jumlah baris sama. Berarti kita bisa kalikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengalikannya? Jadi ini tidak langsung seperti ini ya. 1 kali 4. Ini dikali ini. Kemudian 2 kali 0. Kemudian langsung diisi, tidak. Jadi ada tahapannya yang harus diperhatikan. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini baris keberapa? Dia baris ke-2. Kolom ke-3. Jadi fokus kita baris kolom. Baris kedua, kolom ke-3. Kemudian kita apakan? 2 kali 4 ditambah 6 kali 3 ditambah 0 kali 5. Itulah isi dari baris kedua, kolom keempat. Kemudian bagaimana dengan yang di sini? Baris pertama, kolom keempat. Berarti kita perhatikan baris pertama, kolom keempat. 1 dikalikan dengan 3 ditambah 2 dikali dengan 1 ditambah 4 dikali dengan 2. Nah, isinya dapat ditampilkan di sini. Ya, isinya berapa di sini? Isinya adalah 13. 1 kali 3 tambah 2 kali 1 tambah 4 kali 2. Nah, yang lain juga begitu. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, coba perhatikan ini. Kolom, baris harus sama. Nanti
hasilnya adalah matriks ukuran ini, M kali N. Jumlah baris pada matriks pertama dan jumlah kolom pada matriks kedua. Itulah hasil kalinya. Kalau masih ada yang bertanya, mungkin bisa langsung itu ya, langsung japri ke saya atau baca bukunya berulang kali karena di sini sudah cukup jelas mengenai materinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam matriks yang dipartisi. Nah, partisi berarti apa? Berarti dibagi. Jadi sebuah matriks itu dapat dibagi atau dipartisi menjadi beberapa matriks yang lebih kecil dengan cara menyisipkan garis horizontal dan vertikal di antara baris dan kolom yang diinginkan. Intinya di sini adalah kita maunya matriks yang seperti apa. Kita untuk memudahkan mencari sesuatu matriks yang seperti apa yang kita mau. Nah, ini tujuan dari matriks yang dipartisi. Jadi contohnya ini. Ini yang matriks A11, ini A12, A21, A22. Jadi di sini apa ya? Di sini tidak dibatasi partisinya seperti apa, itu bebas. Asalkan penamaannya itu harus jelas. Oh, A11 yang ini, A12 yang itu. Sehingga nantinya dapat dengan mudah kalian di dalam mencarinya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai perkalian matriks. Kemudian sudah dijelaskan pula mengenai kombinasi linear secara singkat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear seperti yang sudah saya jelaskan beberapa saat yang lalu, itu kita dapat bawa dia di dalam bentuk matriks. Seperti ini, A, X. Matriks A dikali dengan vektor X. Vektor X dalam hal ini X1, X2 sampai Xn. Nah, kita lihat ya. Apa yang terjadi apabila kita kalikan, dia akan membentuk suatu sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu bentuknya. Nah, ketika kalian perhatikan di sini dia ada satu kolom, kemudian dia ada M baris. Nah, kita bisa uraikan matriks AX ini ke dalam bentuk yang ini. X1 dikalikan dengan A11, A12, AM1. X2, nah X2, A12, A22, AM2. Dan seterusnya XN, A1N, A2N, sampai AMN. Jadi kita bisa bawa dia di dalam bentuk yang seperti ini ya. Nah, sekarang contoh. Ini ada contohnya. Hasil kali matriks. Kalau kalian cari, hasilnya adalah di ruas kanan ini. Nah, kita bisa di sini membawa dia di dalam suatu bentuk kombinasi linear. 2 kali dengan kolom yang pertama. Negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan 2. Negatif 1 di sini. Nah, kita bisa bawa ke dalam bentuk seperti ini. 3 kalikan dengan yang ini. Nantinya hasilnya akan sama. Jadi kita bisa bawa untuk perkalian matriks di atas ini, kita bisa bawa menjadi bentuk kombinasi linear yang di bawah ini. Kemudian
bentuk yang ini, hasil kali matriks yang ini. Kita bisa bawa dia di dalam kombinasi linear yang ini. Nanti itu hasilnya akan sama. Pada contoh 5, pada contoh 9, kolom-kolom hasil kali AB sebagai kombinasi linear. Jadi dia hampir sama saja dengan contoh yang sebelumnya. Jadi kita dapat membuatnya menjadi kombinasi linear. Nah, dapat dilihat ya. 12, 8. Nah, 12 dan 8 itu diperoleh dari mana? Oh, dia diperoleh dari kolom yang pertama ini. Kemudian dikalikan dengan entry yang pertama di sini, kolom pertama baris pertama. Kemudian dikali juga dengan ini dan 2. 24 sama minus 4 juga demikian dan seterusnya. Nah, itu untuk kombinasi linear ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk matriks dari suatu sistem linear. Sebenarnya yang tadi itu sudah mengarah ke situ, sudah mengarah ke bentuk matriks dari suatu sistem linear. Cuman memang tidak begitu dijelaskan secara terperinci, tapi sebenarnya mengarah ke situ. Nah, seperti kita ketahui bersama, suatu sistem persamaan linear bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bagian ini itu bisa kita bawa, bagian ini kita bisa bawa ke dalam bentuk matriks yang seperti ini. Nah, dia bisa kita bawa pula di dalam bentuk yang seperti ini. Kalau ini tetap. Sehingga dia dapat kita katakan sebagai suatu matriks. A dikali dengan X, vektor di sini, dan B. Matriks A pada persamaan ini disebut matriks koefisien matriks dari sistem tersebut. Matriks yang diperbesar dari sistem tersebut diperoleh dengan menggabungkan B ke A sebagai kolom terakhir, sehingga bentuk matriks yang diperbesar menjadi dalam bentuk seperti ini. Jadi yang sudah kita pelajari di awal-awal, landasannya bisa menjadi seperti itu karena adanya definisi yang dipakai di dalam matriks sebenarnya. Nah, itu untuk yang kombinasi linear, kemudian matriks dan kaitannya sama SPL. Sekarang kita masuk ke dalam transpose suatu matriks. Transpose suatu matriks itu kalau misalnya kita sering bahasakan, itu kita katakan dia sebagai matriks kemudian diputar. Memang diputar. Jadi di sini kalau misalnya dia berukuran M kali N, kalau misalnya dia lakukan suatu transpose, dia nantinya berubah bentuk menjadi N kali M. Ini ada beberapa contoh transpose suatu matriks. Jadi diperhatikan ya. Kalau misalnya B 23, 14, 56, nah nantinya dia akan berubah menjadi seperti ini. 23, 14, 56. Nah, pada mulanya dia di kolom pertama berubah menjadi di baris pertama. Kemudian ini yang pada mulanya di kolom kedua berubah menjadi di baris kedua. Itu untuk transpose matriks. Nah, sekarang trace dari suatu matriks. Trace dari suatu matriks itu sebenarnya adalah jumlah entry-entry pada diagonal utama. Jadi trace itu erat kaitannya sama diagonal utama. Jadi kalau misalnya matriks itu tidak ada diagonal utamanya, berarti dia tidak memiliki trace matriks. Nah, contohnya ini. Matriks A, A11, A22, A23 itu dijumlahkan karena dia adalah diagonal utama. Sedangkan untuk matriks B di sini adalah negatif 1, 5, 7, 0. Itu adalah diagonal utama pada matriks B. Kita tambahkan negatif 1 tambah 5 tambah 7 tambah 0. Itu adalah trace-nya. Trace daripada suatu matriks. Demikian perjumpaan kita. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus membaca.